Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pagi ini kita akan belajar tentang arti dan makna surat Al-Kafirun. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray. Oke anak-anak, kemarin kalian sudah Ustadz beri tugas untuk menghafal surat Al-Kafirun dan artinya. Pagi ini Ustadz akan menjelaskan tentang makna dari surat Al-Kafirun. Perhatikan baik-baik ya. Surat Al-Kafirun itu berarti orang-orang kafir. Sebab diturunkannya surat Al-Kafirun adalah karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad agar menyembah Tuhan mereka, dan mereka pun bersedia menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Kafirun berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang orang kafir sembah, dan orang kafir pun tidak akan menyembah apa yang Nabi Muhammad dan umat Islam sembah. Ayat pertama berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dalam ayat pertama ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru kepada orang-orang kafir yang sejak semula bersikeras menentang kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian ayat kedua dan ketiga berbunyi, La a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Maksud dari ayat kedua dan ketiga tersebut adalah ibadah kita berbeda dengan ibadah orang-orang kafir. Yang kita sembah hanya Allah, sedangkan yang disembah oleh orang-orang kafir adalah berhala yang berupa kayu atau batu yang dibuat oleh mereka sendiri. Seorang muslim dilarang menyembah Tuhan orang kafir atau mengikuti peribadatan yang mereka lakukan. Seseorang yang menyembah Tuhan selain Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Untuk ayat keempat dan kelima, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Selain yang disembah itu berbeda, cara penyembahan pun berbeda. Orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, menyembah berhala, sedangkan kita menyembah Allah. Kita menyembah Allah dengan cara melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Adapun cara orang kafir menyembah berhala berdasarkan hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu, ibadah umat Islam dengan orang kafir tidak bisa disatukan.
Kemudian ayat yang terakhir berbunyi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat terakhir surat Al-Kafirun ini mempersilahkan setiap orang menganut agama yang mereka yakini. Namun, apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya, kelak di akhirat mereka akan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menyembah selain Allah, dosanya tidak akan diampuni. Dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dari surat Al-Kafirun tersebut di atas, kita mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya kita hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama lain. Sikap tersebut antara lain yang pertama, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama yang dianut oleh orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, dan begitu pun sebaliknya. Orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Yang kedua, setiap pemeluk agama harus saling toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Umat Islam tidak boleh mengganggu umat Kristen, tidak boleh mengganggu umat Hindu, tidak boleh mengganggu umat yang beragama Buddha, dan tidak boleh mengganggu umat yang beragama lain. Begitupun juga sebaliknya. Kita sebagai orang Islam tidak boleh diganggu oleh penganut agama lain. Jadi intinya kita tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerja sama menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Demikian anak-anak penjelasan tentang makna dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun ini mengajarkan tentang apa anak-anak? Ada yang tahu? Jadi surat Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita tentang sikap toleransi antar umat beragama. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat ya. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.